dunia kembali menyaksikan sebuah tragedi kemanusiaan di Timur Tengah. Serangan demi serangan menghantam tanah Palestina. Setiap dentuman bom tak hanya merobohkan bangunan tetapi juga harapan, keluarga, dan masa depan. Korban jiwa terus berjatuhan, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Hingga kini, ribuan orang Palestina telah menjadi korban. Dalam data yang dilaporkan organisasi internasional, lebih dari setengah dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Gaza berubah menjadi kota hantu, dan dunia terpecah antara simpati, kecaman, dan kebisuan. Untuk memahami kenapa konflik ini begitu panas, kita harus mundur jauh ke masa lalu. Tepatnya, setelah Perang Dunia I berakhir. Kekaisaran Ottoman yang saat itu menguasai wilayah Palestina tumbang dan Inggris mengambil alih. Tahun 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungannya terhadap pendirian tanah air nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Inilah awal mula luka itu dibuka. Orang-orang Arab yang tinggal di Palestina melihatnya sebagai penjajahan baru. Tanah yang selama berabad-abad mereka tempati, tiba-tiba akan diberikan kepada kelompok lain. Puncaknya terjadi pada tahun 1947 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi 181. Dalam keputusan itu, wilayah Palestina dibagi dua, satu untuk negara Yahudi, satu untuk negara Arab. Yerusalem dijadikan wilayah internasional. Tapi yang terjadi bukanlah perdamaian, yang terjadi justru perang. Tahun 1948, Israel memproklamirkan kemerdekaannya. Sejumlah negara Arab, termasuk Mesir, Yordania, dan Suriah, menyatakan perang. Namun, Israel menang. Sekitar 750.000 orang Palestina diusir dari tanah mereka. Tragedi ini dikenal sebagai Al-Nakba, malapetaka besar. Sejak saat itu, wilayah Palestina semakin menyempit, hanya tersisa jalur Gaza dan tepi barat. Dan sejak itu pula, konflik terus berlanjut, kadang memanas, kadang mereda, tapi tak pernah selesai. Di tengah konflik itu, ada satu kota yang menjadi jantung dari pertarungan, yaitu Yerusalem. Kota ini tidak seperti kota lainnya. Yerusalem adalah kota suci bagi tiga agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Disinilah terletak Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Tempat di mana Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Namun bagi umat Yahudi, wilayah yang sama yang mereka sebut sebagai Temple Mount juga merupakan situs paling suci. Mereka percaya bahwa di sana dulunya berdiri dua kuil besar Yahudi sebelum dihancurkan oleh kerajaan Babilonia dan Romawi. Klaim-klaim inilah yang membuat Yerusalem selalu menjadi simbol bukan hanya religius, tapi juga politis. Dan ketika Israel menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota abadi dan tak terbagi, dunia Arab dan Palestina pun murka.
Secara geografis, Masjid Al-Aqsa terletak di Yerusalem Timur, sekitar 80 km dari Gaza, jauh dari pusat konflik militer. Namun begitu, masjid ini seringkali menjadi pusat provokasi dan ketegangan. Sejak 1967, setelah Perang 6 Hari, Israel menduduki Yerusalem Timur. Namun, berdasarkan perjanjian status quo, kompleks Masjid Al-Aqsa dikelola oleh otoritas Islam. Non-Muslim diperbolehkan berkunjung, tapi tidak boleh beribadah di dalamnya. Tapi aturan itu kerap dilanggar. Kunjungan tokoh-tokoh politik Israel seperti Itamar Ben-Gvir yang secara terang-terangan mengajak umat Yahudi beribadah di Al-Aqsa saat hari Paskah yang bertepatan dengan Ramadan merupakan provokasi besar bagi umat Islam. Bagi orang Yahudi ekstrim, tujuan mereka bukan sekadar beribadah. Mereka ingin membangun kembali kuil ketiga di atas reruntuhan masjid. Ini bukan teori konspirasi, tapi keyakinan teologis yang benar-benar diimani oleh sebagian kelompok religius di Israel. Masjid Al-Aqsa bukan hanya bangunan, ia adalah simbol kejayaan Islam, warisan para nabi, dan kebanggaan Palestina. Tapi bagi orang Yahudi ultra-ortodoks, Temple Mount adalah tempat kedatangan Mesias. Mereka percaya bahwa ketika kuil ketiga dibangun kembali, zaman baru akan dimulai, era penyelamatan dan kerajaan Tuhan. Oleh karena itu, kontrol atas Al-Aqsa menjadi misi ideologis dan eskatologis. Bahkan beberapa tokoh politik Israel terang-terangan menyatakan dukungan terhadap pembangunan kuil baru. Inilah yang membuat banyak pihak khawatir. Jika Israel benar-benar mengambil alih kompleks Al-Aqsa, konflik yang selama ini bersifat regional bisa berubah menjadi konflik global antara dunia Islam dan negara-negara pendukung Israel. Seringkali kita bertanya, apakah konflik ini tentang agama atau ini hanya perang kekuasaan dan politik? Semua benar, agama digunakan sebagai justifikasi, politik digunakan untuk ekspansi, dan kekuasaan menjadi tujuan akhirnya. Sayangnya, dunia seringkali hanya menonton. Negara-negara besar terpecah antara dukungan terhadap Israel dan solidaritas terhadap Palestina. PBB mengutuk namun tak mampu menghentikan. Uni Eropa prihatin namun ragu untuk bertindak. Satu-satunya harapan nyata datang dari tekanan publik global. Demonstrasi pro-Palestina terjadi di berbagai penjuru dunia. Suara rakyat kecil diangkat melalui media sosial. Dan meski itu belum cukup menghentikan bom, setidaknya dunia kini tidak diam. Di tengah kehancuran, masih ada harapan. Harapan bahwa suatu hari, anak-anak Palestina bisa bermain tanpa takut rudal. Harapan bahwa Yerusalem bisa menjadi kota damai, bukan kota yang diperebutkan. Tapi untuk itu, dunia tak bisa terus bungkam. Keadilan bukan pilihan, ia adalah keharusan. Dan dalam konflik ini, keadilan berarti mengembalikan hak rakyat Palestina yang telah dirampas selama puluhan tahun. Masjid Al-Aqsa bukan hanya milik umat Islam.
ia adalah simbol perlawanan, simbol sejarah, dan simbol bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu peduli pada isu ini, bantu sebarkan video ini. Mari bersuara untuk mereka yang tak lagi bisa bersuara, untuk Palestina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.